Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Sehat? Sehat. Yang belum mandi cok? Yang belum mandi ada? Udah mandi semua ya? Ya. Biasa sebelum kita belajar, kita doa dulu. Sudah hafalkan kawasannya ya? Ya. Ayo, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar seperti biasa, pada yang absen dulu. Tapi sebelum di absen, jangan lupa kalian kesini mau apa? Mau belajar. Ingat orang tua kamu sekarang lagi apa? Lagi bekerja susah-susah payah, yang di laut panas-panasan, jebur di laut, yang lagi di sawah. Ingat ya, selalu ingat orang tua kamu. Jadi kamu jangan main-main ke sekolah, tapi niat untuk belajar. Ya. Udah siap belajar? Siap ya. Baca ya saya dulu. Agam. Yang keras suaranya rapi-rapi. Hari ini Asasela Citra Rahayu Dehan Bulan Azhari Yanti. Oke. Langsung kita ke materi. Kita lihat di sini sudah ada proyektor ya. Sekarang pelajaran yang akan kita bahas itu tentang apa nih? Adab, sholat dan zikir. Ya. Jadi nanti pengertian apa sih pengertian dari adab, sholat dan zikir?
Ya. Menurut bahasa, sholat itu artinya apa nih? Doa. Sedangkan menurut istilah yang namanya sholat itu suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, ya, dan beberapa perbuatan. Jadi kita tuh ngomong sambil berbuat, ya. Allahu Akbar. Dimulai dengan takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar. Diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat menurut istilah dan harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Jadi tidak boleh asal-asalan. Allahu Akbar sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh. Ya. Lanjut ya. Yang kedua, zikir. Zikir itu artinya mengingat atau menyebut, ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya dan kemuliaannya. Contoh kayak tasbih. Tasbih itu apa sih? Subhanallah. Tahmid alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu contoh-contoh zikir, ya. Selanjutnya itu tadi pengertiannya sholat dan zikir. Kita lanjut nih. Ada juga Pak, ada pada segala bentuk sikap, tata cara atau tata krama yang tepat. Jadi ada sholat dan zikir adalah segala bentuk sikap atau tata cara atau tata krama kita yang tepat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang melekat dalam pelaksanaan sholat dan zikir, baik sebelum atau sedang dilakukan atau setelah sholat dan zikir. Lanjut. Ada sholat dan dalilnya. Dalil itu apa sih? Ya, firman Allah bisa, perkataan Rasulullah bisa. Jadi ada sholat itu ada di surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholat dan dirikanlah sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada sholat yang pertama khusyuk, harus khusyuk, tidak boleh pikirannya kemana-mana. Yang kedua hati yang ikhlas, tidak boleh terpaksa karena orang tua atau karena orang lain. Yang menjaga waktu dan batas-batasnya. Kalau kita datang waktu sholat, ya harus sholat, jangan ditunda. Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. Pantasnya kalau tempat sholatnya kotor, harus bersih. Menyingkirkan gambar tulisan atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Ya, memakai pakaian kita yang terbaik, jangan masalah teleponan nggak boleh. Ya, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Jadi sholat itu yang baik tidak boleh cepat-cepat, ya, karena kita itu sedang menghadap Allah. Siapa itu Allah? Yang menciptakan kita. Hikmah sholat yang pertama mendidik disiplin dan menghargai waktu. Menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara kita, hamba dan penciptanya. Menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Menanamkan nilai tidak ada yang memberikan nikmatan dan pertolongan kecuali dari Allah. Sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Ya. Lanjut.
manfaat zikir. Apa sih manfaatnya ini yang terakhir ya? Kalau tadi manfaat sholat, sekarang manfaatnya zikir. Membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Ya. Yang kedua, hati menjadi tenang. Kamu tenang nggak kalau belum sholat, belum zikir? Ya, nggak tenang kan? Lanjut, bersabar dan bulat dalam menghadapi masalah apapun. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Menjadikan diri ini semakin dekat dengan yang menciptakan kita. Menjadikan diri sebagai orang yang rendah hati alias tidak sombong. Yang terakhir, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi semua permasalahan yang kita hadapi. Ya, itu tadi manfaat sholat dan zikir. Nah, itu dari ya sedikit penjelasan dari Pak Jaya. Mungkin ada yang mau nanya? Tar dulu. Ini dulu apa itu dulu? Udah ini dulu sob. Yang keras, keras. Atau masalah di masjid. Sholat itu harus ada yang tahu nggak? Sholat itu mesti di masjid apa enggak? Enggak. Ya, tidak mesti di masjid. Boleh nggak di rumah? Boleh. Kalau kita lagi perjalanan terus ada Allahu Akbar, boleh nggak ketika perjalanan di sholat di konvensi kan ada musola? Boleh nggak? Boleh. Jadi tidak mesti di masjid, tapi untuk laki-laki itu bagusnya sholat berjamaah di masjid. Untuk perempuan tidak wajib. Ya, itu. Yang selanjutnya ada yang tanya lagi tadi itu. Gimana Putri? Dwi gimana Dwi? Pak, apakah orang berzikir itu harus di tempat yang sunyi atau apa? Berzikir itu harus di tempat yang sunyi gitu. Mesti di tempat yang sunyi apa enggak? Enggak. Enggak apa iya? Zikir itu di mana saja, tidak mesti di tempat yang sepi. Tapi kalau dirasa di tempat umum, di kayak bisa di sini boleh nggak berzikir? Boleh. Dalam hati sampai Allah Akbar, terus alhamdulillah, la ilaha illallah boleh. Tapi kalau mengarah tadi pengen khusyuk, pengen benar-benar mengingat Allah, carilah waktu yang benar-benar sepi, karena itu berasa mendekatkan kita kepada Allah. Contoh subhanallah sambil dihayati, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, jadi tidak harus di tempat yang sepi, dimanapun bisa, sambil naik sepeda bisa, sambil pulang sekolah jalan bisa. Allah Akbar, sami Allah liman hamidah dan seterusnya. Ya boleh. Dan ada lagi? Kalau nggak ada, Pak Jaya cukupkan untuk hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.